Terdapat latar belakang dalam mendirikan NATO, yakni diantaranya ialah sebagai mencegah dalam kejadian perang setelah Perang Dunia Kedua dapat menghambat dalam pengaruh sebuah komunisme di bagian Uni Soviet. Adanya sebuah persaingan antara komunisme blok timur dan liberalisme blok barat. Pun kegiatan-kegiatan dari organisasi NATO. Kegiatan NATO diawali dengan yaitu mendukung Amerika pasca serangan teroris 11 September 2001 di New York dan Washington DC. Menanggapi hal itu, NATO mengaktifkan penerbangan pengintai AWACS di atas wilayah udara Amerika selama beberapa bulan. Operasi pengintaian ini melibatkan 830 personel dari 13 negara NATO, diluncurkan pula operasi maritim Laut Tengah dan sejumlah personel diikut sertakan dalam operasi pimpinan Amerika di Afghanistan yang dilangsungkan sejak 2003. NATO juga mengambil alih kepemimpinan misi ISAF di Afghanistan pada 2003 dan saat ini memimpin misi dukungan tindak lanjut. Aliansi ini juga mendukung misi penjaga perdamaian Uni Afrika. NATO melakukan intervensi militer pertama di Bosnia, menerapkan perjanjian perdamaian Dayton yang menandakan berakhirnya Perang Bosnia tahun 1992 sampai 1995. Pasukan Penegak Perdamaian atau IFOR ditempatkan di Bosnia pada Desember 1995, disusul dengan Pasukan Stabilisasi atau SPOR yang berakhir pada Desember 2004. NATO juga mengambil alih kepemimpinan misi ISAF di Afghanistan pada 2003 dan saat ini memimpin misi dukungan tindak lanjut. NATO juga mendukung misi penjaga perdamaian Uni Afrika, mengirim para pelatih ke Irak, membantu misi kontra pembajakan di kawasan Teluk Aden dan Tanduk Afrika, dan memberlakukan zona larangan terbang di atas wilayah udara Libya, di mana kini NATO menjadi satu-satunya yang menentukan komando dan kendali atas seluruh operasi militer. NATO juga turut mengamankan acara-acara besar seperti Olimpiade di Yunani pada 2004, membantu operasi pasca badai Katrina di Amerika pada 2005, dan memberikan bantuan di Pakistan pasca gempa bumi dahsyat 2005. Pengaruh organisasi NATO terhadap Indonesia adalah untuk mendapatkan bantuan serta kerjasama khususnya dalam bidang pertahanan dan kerjasama bilateral dengan anggota NATO. Pengaruh organisasi NATO terhadap dunia. A. Bidang politik. Amerika Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang sedang berkembang menjadi negara demokrasi agar hak asasi manusia dapat dijamin. Bagi negara-negara yang sebelumnya kalah seperti Jerman dan Jepang, berkembang pula kapitalisme selain demokrasi. Negara-negara tersebut dapat sehaluan dengan Amerika Serikat dan merupakan negara pengaruhnya Uni Soviet dengan paham sosialis komunis, mendengungkan pembangunan negara dengan rencana 5 tahun. Cara tersebut dilakukan dengan diktator bukan liberal. Bagi negara satelit di bawah pengaruh Uni Soviet yang melakukan penyimpangan akan tindak keras oleh Uni Soviet seperti contohnya Polandia dan Hungaria. Demi kepentingan politik, ekonomi, dan militer, kedua negara adik kuasa tersebut menjalankan politik pecah belah sehingga beberapa negara menjadi terpecah seperti Korea, Vietnam, dan Jerman. B. Bidang ekonomi. Amerika Serikat sebagai negara kreditor terbesar memberikan pinjaman atau bantuan ekonomi kepada negara-negara yang sedang berkembang berupa Marshall Plan. Amerika Serikat juga memberikan bantuan Grants in Aid, yaitu bantuan ekonomi
dengan kewajiban mengembalikan berupa dolar atau dengan membeli barang-barang Amerika Serikat. Bagi negara-negara di Asia, Presiden Truman mengeluarkan The 4-Point Program for the Economic Development in Asia berupa teknik dalam wujud perlengkapan ekonomis atau bantuan kredit yang berasal dari sektor swasta di Amerika Serikat dan disalurkan oleh pemerintah kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dengan adanya perang dingin ini, maka berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara Eropa Timur dan Eropa Barat tidak dapat terjalin. Kegiatan tersebut terhambat karena negara-negara Eropa merasa khawatir jika suatu saat wilayahnya akan dijadikan sasaran adu kekuatan oleh kedua negara dewasa tersebut. Dampaknya perekonomian antara blok barat negara-negara Eropa Barat dan blok timur negara-negara Eropa Timur tidak seimbang, di mana negara-negara blok barat jauh lebih maju daripada blok timur. C. Bidang militer. Perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam fakta pertahanan negara-negara barat membentuk North Atlantic Treaty Organization tahun 1949 sebagai suatu organisasi pertahanan. Bila salah satu anggota diserang, maka dianggap sebagai serangan terhadap NATO. Awalnya bermarkas di Paris, tapi kemudian Prancis keluar karena menganggap NATO didominasi oleh Amerika Serikat dan markasnya berpindah di Brussels. Adapun beberapa manfaat mempelajari organisasi NATO, yaitu yang pertama, mencegah pemakaian kekuatan militer di dalam hubungan internasional. Yang kedua, menghilangkan persengketaan politik ekonomi internasional. Yang ketiga, dapat melakukan peningkatan kerjasama ekonomi antar negara-negara NATO. Dan yang keempat, membela negara anggota dengan prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota artinya serangan tersebut ditujukan kepada semua anggota NATO.